Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Suyudi Suwartono, tim pengembang aplikasi Erapor SD. Erapor SD sudah sampai versi 1.1. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa mohon untuk klik subscribe dan lonceng notifikasinya ya. Perlu kita ingat bahwa aplikasi Erapor SD merupakan aplikasi berbasis web. Artinya, aplikasi Erapor SD diinstal di komputer atau laptop yang akan digunakan sebagai server, sementara guru-guru tidak perlu install aplikasi Erapor, hanya dengan menggunakan web browsernya untuk menjalankan aplikasi Erapor dari laptopnya masing-masing. Maksimal untuk aplikasi Erapor hanya bisa diinstal di 2 komputer, yaitu yang satu komputer yang ada dapodiknya, yaitu nanti untuk mengambil data dan mengirim data nilai. Yang satu lagi komputer yang hanya diinstal Erapornya saja. Oke, saya lanjutkan. Ini gambaran contoh konfigurasi jaringan aplikasi Erapor, di mana ini ada satu komputer yang dijadikan server Erapor dan di dalamnya juga terinstal dapodik. Apabila seperti ini, maka nanti Erapor tinggal mengambil data dapodik dari komputer yang sama dan di akhir semester mengirim nilai Erapor ke dapodik. Ini versi yang pertama, jadi ada hanya satu komputer, kemudian komputer yang dijadikan server ini dijaringkan dengan LAN ke komputer-komputer klien yang digunakan oleh guru atau wali kelas, di mana komputer klien ini tidak perlu install Erapor maupun dapodik. Dapat juga server Erapor ini dikoneksikan dengan access point dan komputer klien memanfaatkan WiFi dari access point tersebut. Ini contoh konfigurasi yang pertama. Konfigurasi yang kedua, server Erapor tidak diinstal dapodik. Jadi ada komputer lain, yaitu misalkan laptop yang diinstal dapodik dan Erapor. Nah, kalau versinya seperti ini, maka perlu backup dan restore. Di aplikasi Erapor sudah disediakan menu backup dan restore, berada pada bagian bawah berwarna hijau. Langkahnya, setelah aplikasi Erapor diinstal di laptop atau komputer yang ada dapodiknya, kemudian diklik ambil data dapodik, maka aplikasi Erapor akan mengambil data-data dapodik yang diperlukan. Di antaranya adalah siswa, guru, kelas, sampai pembelajaran. Setelah itu, maka di aplikasi Erapor kita klik backup. File hasil backup kita restorekan ke komputer yang hanya diinstal Erapornya saja. Nah, di sini komputer inilah yang akan digunakan oleh teman-teman guru maupun wali kelas untuk input data. Apabila di tengah semester dapodiknya diubah atau berubah, maka data yang ada di server Erapor ini di backup terlebih dahulu, kemudian direstorekan ke laptop yang ada dapodiknya. Setelah perubahan data dapodik ini disinkron ke dapodik pusat, maka dilanjutkan dengan ambil dapodik oleh Erapor.
sehingga data Erapor akan bertambah sesuai perubahan yang ada di dapodik. Setelah selesai mengambil data dapodik, kita backup. Selanjutnya kita restorekan lagi ke komputer yang hanya diinstal Erapor. Baru guru dan wali kelas menambah datanya lagi. Di akhir semester, untuk mengirim nilai dari Erapor ke dapodik, maka dari komputer server Erapor ini di backup terlebih dahulu. Kemudian direstorekan di komputer yang ada dapodiknya. Baru dari aplikasi Erapor kita klik menu kirim nilai ke dapodik. Maka nilai yang sudah diolah dan diisi oleh teman-teman guru akan terkirim ke aplikasi dapodik. Saat operator dapodik sinkron ke pusat, maka nilai yang tadi sudah dikirim ke dapodik lokal akan ikut terkirim ke server dapodik pusat. Ini akan saya contohkan bagaimana caranya untuk mengkoneksikan komputer server dengan komputer klien. Di sini yang saya anggap sebagai komputer server adalah laptop saya, dan yang saya anggap sebagai komputer klien adalah HP saya. Langkah pertama, saya cek dulu WiFi yang digunakan. Saya menggunakan WiFi dari HP saya. Selanjutnya di sini saya klik Properties. Hal ini untuk mengetahui laptop yang saya jadikan server ini IP address-nya berapa. Kita cek dari IP address, ternyata mendapatkan IP address 192.168.43.102. Di sini saya anggap sekarang untuk komputer klien pada browser kita ketikkan 192.168.102.2.2050. Kemudian saya jalankan. Akan tampillah di komputer klien yaitu aplikasi Erapor. Dalam hal ini di HP saya. Nah, kemudian tinggal kita ketikkan apabila menginginkan login sebagai admin, maka ketikkan pada username adalah admin. Hurufnya kecil semua, admin. Kemudian pada bagian password kita ketikkan admin 1234556. Selanjutnya pada level kita pilih admin. Setelah itu tinggal kita klik login. Nah, maka otomatis sudah akan login sebagai admin dan aplikasi Erapor sudah berjalan di komputer klien. Di sini ada menu untuk admin, yaitu admin Erapor, ada dashboard, ada data administrator, ada ambil data dapodik, dan seterusnya. Demikian cara untuk mengkoneksikan komputer klien dengan komputer server. Demikian tutorial saya kali ini. Dan jangan lupa mohon diklik subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Untuk tutorial selanjutnya akan saya bahas tentang instalasi Erapor SD versi 1.0, dilanjutkan update Erapor SD versi 1.1, dan pengenalan dashboard admin Erapor SD versi 1.1. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.